maksud saya pembelajaran kita, karena kemarin kita melihat orang lain yang mengatakan sebenarnya nggak ada apa-apanya tuh, nggak ada sama sekali dampak dan tidak ada bukti peningkatan kualitas pembelajaran siswa atau mahasiswa. Tapi kemarin kan lebih ke siswa, sekalipun dia melibatkan ICT di dalam prosesnya. Kemarin kan gitu ya. Nah, supaya kemudian meningkatkan lagi semangat, nah saya bertanggung jawab juga untuk membangun hal tersebut supaya ngapain berarti kuliah kita di pendidikan ilmu komputer jadinya mungkin jadi sia-sia gitu ya. Harusnya tidak. Nah, mari kita kali ini ditulis oleh Santu dari National Institute of Education Singapura, ya, dan ini diterbitkan di dalam IJDIC International Journal of Education and Development using ICT, ya. Cuma memang ini tahunnya 2013. Nah, kenapa saya bawakan ini? Jadi saya nanti ingin membenturkan, Ibu dan Bapak nanti boleh, kan nanti di akhir Ibu dan Bapak UAS-nya bikin kajian ya. Bikin kajian dari seluruh materi sudah pernah kita diskusikan. Pandangan Ibu dan Bapak seperti apa? Tuliskan semua. Itu UAS Ibu dan Bapak. Ingat, kajian ya, bukan resume ya. Seperti yang kemarin Ibu dan Bapak pernah lakukan di UTS. Ini kajian ya. Nah, sengaja kemudian di 2013 saya ingin Ibu dan Bapak ini menjadi bagian dari kajian Ibu dan Bapak di UAS nanti. Kalau kemarin dari sisi dari sisi tidak ada manfaatnya, nah ini kebanyakan ada manfaatnya memang, tetapi dia ingin subjektif melihat dari berbagai sisi. Ya, kita akan lihat apa yang ditulis oleh Jasanpul. Oh ya, ini 2013 juga saya ingin Ibu dan Bapak merasakan dampaknya pada saat ini, 10 tahun atau 9 tahun kemudian, gitu ya. Kan kita ini 2022 ya, sekitar 8-9 tahun kemudian, apakah implikasi yang kemudian Jasanpul tulis benar atau tidak, ya. Baik, Ibu dan Bapak, kita coba pahami dari berbagai sisi, ya. Ini di abstraknya, kalau kemudian kita coba supaya agak lebih besar, segini lebih besar ya, lebih kelihatan. Ya. Nah, dituliskan oleh dia bahwa dia kan memang bentuknya critical review, literatur review, critical literature review. Nah, dia sebutkan bahwa this review summarize that relevant research on semuanya yang dia lakukan itu summarizing dari semua research atau paper terkait dengan pemanfaatan ICT di dalam education. Ya, jadi dia ngumpulin paper-papernya tuh. Papernya yang mana nanti Ibu dan Bapak bisa lihat di literaturnya dia di bawah, ya. Khususnya untuk mereview that have touch upon the merit of ICT integration in school. Jadi dia mereview kira-kira manfaat integrasi ICT di sekolah, ya. Lalu kemudian barrier-nya apa, challenges-nya apa di dalam pemanfaatan ICT itu. Lalu faktor-faktor apa yang bisa menginfluence, mempengaruhi keberhasilan dari integrasi ICT, gitu ya. Lalu kemudian baik kemudian dalam bentuk layanan maupun layanan, gitu ya. Pada saat guru memberikan berbasis ICT maupun persiapan apa yang harus dilakukan barangkali ya. Misalkan ada teacher attitude, dia ngomongin soal teacher perception dan teacher confidence in using ICT as well as the importance of school culture in the use of ICT. Jadi dia ngomong juga soal dari sisi teacher nih, gitu ya. Ada teacher attitude, persepsinya dia apa, dan tingkat confident tidaknya teacher memanfaatkan ICT, gitu ya. Lalu dia juga berbicara soal school culture in use of ICT. Jadi ternyata dia sudah mulai melihat ada beberapa faktor yang terlibat dan harus diperhatikan, dan faktor apa saja yang paling dominan mempengaruhi tingkat keberhasilan pemanfaatan ICT ini di dalam proses pembelajaran. Ya,
Oke, ini yang penting-pentingnya saja kita lihat ya. Saya melihat hampir semua paragrafnya ini lebih induktif, jadi pikiran utamanya di awal-awal. Yang pertama, dia sebut bahwa ICT itu definisinya ya. ICT itu include computer, internet, and electronic delivery system such as radio, ini masuk ini television, projector among others, and it's widely used in today education field. Jadi akhirnya ICT itu dia terjemahkan sebagai sesuatu yang luas, not just computer of laptop gitu ya. Ini luas banget dan ini kita sudah paham. Tapi kalau di PS2 apalagi gitu ya, tidak boleh ada persepsi subjektif tanpa ada dasarnya dari mana gitu ya. Tidak boleh membangun itu. Nah, lalu kemudian berikutnya dia berbicara bahwa ICT ini tend to expand access to education. Jadi saya pikir kita ini kalimat-kalimat yang sederhana tidak akan ini kan ya biasanya. Jadi melalui ICT ternyata menurut dia learning can occur anytime and anywhere. Kemarin kan justru pesimistis semua ya kan ya, dan semuanya luar biasa. Ini positive thinking nih. Positif apa ya? Positive definition barangkali gitu ya. Jadi melalui ICT pembelajaran dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Nah, online course material seperti per example misalkan can be accessed 24 jam sehari ya, 7 day a week ya. Lalu kemudian teleconferencing classroom allow both learner baik pembelajar maupun guru pemberi materi dapat berinteraksi secara simultan dengan sangat mudah dan nyaman barangkali ya. Itu artinya tahun 2013 itu sama sekali di Indonesia nggak pernah berpikir soal begini nih, teleconferencing classroom, nggak pernah. Atau online learning seperti yang sekarang dilakukan, nggak pernah ada yang berpikir itu. Mungkin ada sih ya, tapi itu spesialis person. Jadi ada orang-orang yang spesialis memperhatikan itu dan biasanya nggak banyak didengerin sama orang lain termasuk di kampus kita berbicara soal teleconferencing. Ini 2013 dia sudah ngomong begitu. Jadi sudah lebih maju dari pemikiran umumnya orang Indonesia di tahun yang sama. Berbasis ICT, learning and teaching no longer depend eksklusif. Jadi tidak lagi pembelajaran itu eksklusif karena ada materi-materi harus dicetak. Jadi lebih murah lah mungkin gitu ya, lebih tidak eksklusif sekarang bisa kemudian diakses di mana saja, kapan saja dan seterusnya. Nah, tetapi apa yang kemudian ditulis ini itu mendapatkan kalau Anda baca, ketika dibaca, iya betul, kapan saja, di mana saja, 24 jam tiada henti, mungkin bahkan tuntutannya tidak boleh gagal, tidak boleh error, satu detik pun, itu akhirnya menuntut kesiapan infrastruktur. Ya. Infrastruktur yang kemudian tidak bisa kita bayangkan, ini tinggi infrastrukturnya. Ya, sama yang persis seperti pernah saya ceritakan dulu ketika saya berkesempatan membangun sistem online untuk kontrak kuliah, misalkan ya, informasi nilai. Nah, itu tuntutannya tinggi. Ini 24 jam betul, tapi 24 jam itu tidak hanya dari sisi aplikasi, dia fully ICT. Dan di bawahnya ada ICT infrastruktur yang memungkinkan itu bisa diakses kapan saja, di mana saja. Sehingga kesiapan infrastrukturnya harus menjadi bagian dari perencanaan dalam IT investment. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh kita semua. Jadi Ibu dan Bapak melalui paper ini, hanya saja ini 2013 memang, Ibu dan Bapak bisa sitasi semua pernyataan tentang manfaat dari ICT untuk pembelajaran. Ini ada semua di sini sebenarnya. Nah, berikutnya adalah, nah dia sudah mulai berbicara sekarang di halaman berikutnya tentang, benar nggak ya ini halaman berikutnya, khawatir loncat. Nah, dia lalu berbicara soal benefitnya sekarang, benefitnya.
Dia bilang the merit of ICT in education had been extolled in the literature, ya, manfaatnya dan seterusnya banyak di literatur gitu ya. The use of ICT has been found to, jadi benefitnya adalah satu. Ini banyak banget nih. Jadi kalau ditanya apa sih benefitnya pemanfaatan ICT dalam edukasi, dan education menurut penulisnya, pertama adalah assist student in assist student in accessing digital information efficiently dan effectively. Ini kita sepakat ya, tidak ada pembahasan lain lah. Memudahkan pembelajar untuk mengakses informasi digital ya, secara efisien dan efektif. Memang agak depend on situation efisien itu. Ya, karena kalau efisien kemudian larinya ke biaya, itu juga akan tergantung dari infrastruktur dan kemudahan dan biaya untuk mendapatkannya. Tapi hal ini sudah dibuktikan oleh dia, dan dia coba mengambil apa yang kemudian disebutkan di literatur yang lamanya gitu. Nah, berikutnya adalah support student center and self direct learning. Ibu dan Bapak yang tertarik dengan apa yang dimaksud student center atau self direct learning, itu kemudian bisa mulai menggarapnya, karena bisa jadi ada orang yang menggarap di hal yang sama, tetapi menggunakan istilah yang lain. Ya, ada collaborative learning, gitu kan sebenarnya. Ini kan student center. Di Indonesia, kurikulum terkait student center itu seolah-olah baru 2018. Ya, guru-guru diminta untuk tidak lagi one man show gitu ya, sebagai performer di kelas satu-satunya, dan harus menggiring pembelajaran menjadi berbasis pembelajar, berbasis murid. Nah, ini di tahun 2013 dia sudah ngomong nih bahwa ICT itu sangat support untuk pembelajaran berbasis aktivitas murid ya, atau self directed learning, yang di kita masih kemudian di tahun 2018 secara nasional ingin dibuatkan kurikulum itu harus berbasis itu. Jadi guru hanya sebagai perantara atau apa ya? Disebutnya apa sih, guru ini sebagai fasilitator. Perantara itu broker ya. Fasilitator gitu ya, sebagai fasilitator. Nah, yang saya ingin Ibu dan Bapak pikirkan adalah ini kemajuan cara berpikir orang di berbagai negara, lalu kemudian kenyataan ada yang di kita seperti apa nih gitu ya. Kalau ini paper 2013, dia justru mendapatkan materi ini di tahun 2011. Nah, kalau ini di 2011 begini, jadi di negaranya mereka jauh sebelum 2011 itu pembelajaran sudah berorientasi kepada aktivitas murid dan guru sebagai fasilitator. Lama banget gitu ya. Yang berikutnya adalah produce a creative learning environment. Ya, jelas ya, karena hanya saja seperti yang kemarin tadi, ketika kemudian creative learning environment-nya itu diklaim oleh kita sudah muncul karena pemanfaatan ICT gitu ya. Maka yang penting kemudian Ibu dan Bapak kemarin gabungkan dengan diskusi minggu yang lalu adalah bahwa creative learning environment kalau berjalan normal bagus, tetapi banyak barrier-nya, terutama distraction-nya kemarin, gitu kan ya. Kemarin itu banyak isu-isu tentang distraction belajar, learning distraction-nya tinggi banget kan kemarin. Jadi mereka mempunyai iBook, iPad gitu atau apapun. Bahkan ini masih ngomong soal PDA. Sekarang ini sudah nggak lagi ngomong soal personal digital assistant, nggak tinggalin zaman nih sebenarnya gitu ya. Tapi learning distraction-nya ternyata banyak. Kemarin sudah kita diskusikan tentang hal itu. Berikutnya adalah, nah ini promote collaborative learning in a distant learning environment. Dan dia mulai mengambil materinya dari coach yang tahunnya 2005 banget nih. Mungkin di 2005 juga belum begitu luar biasa gitu. Tapi enggak tahu sih kalau di negara lain yang kemajuan internetnya lebih cepat, lebih awal maksud saya maju dibanding dengan kita, mungkin sudah berbicara soal ini.
Nah, collaborative learning itu tidak harus berbasis ICT, tapi ketika kemudian dia berbasis ICT, maka collaborative learning itu bisa kemudian disampaikan secara distance learning, gitu ya. Atau seperti yang kita lakukan ya, saya dulu kan kalau ada collaborative learning itu mesti berkumpul bersama-sama on-site gitu ya. Lalu kemudian kita diskusi, TikTok-nya agak rame. Nah, saya semester ini di akhir dari pandemi kita, karena UPI konon, ini siap-siap Ibu dan Bapak, semester depan sudah tidak lagi online, kita diminta kemudian offline semua. Nah, semester ini saya mendapatkan mata kuliah 3 kelas, namanya proyek konsultasi. Proyek konsultasi. Proyek konsultasi itu teamwork itu yang pernah saya sampaikan ke Ibu dan Bapak, teamwork, dan mereka tersebar di mana-mana, nggak semuanya ada di Bandung, tapi jalan alhamdulillah. Ternyata bagi saya itu benar, distance learning environment untuk collaborative learning juga bisa dibuktikan jalan dengan ICT. Kalau tanpa ICT nggak bisa deh, nggak mungkin, ya nggak mungkin. Ini benar. Lalu kemudian offer more opportunity to develop critical high order thinking skill. Nah, ini benar juga, ya kan? Ibu dan Bapak, di kita memikirkan tentang high order thinking itu menjadi hal yang seolah-olah baru. Kemarin sebelum kemudian dipecah-pecah, nih di Ilkom ada non-dik dan dik secara tegas gitu ya. Saya masih berkesempatan untuk bergabung dengan mereka, dengan teman-teman pendidikan untuk menjadi instruktur di PPG. Nah, di PPG itu kemarin masih PPG guru dalam jabatan. Nah, gurunya sudah berjalan ini guru jabatan, dan ternyata menyusun rencana pembelajaran dengan high order thinking itu menjadi kesulitan ternyata. Sekalipun sebenarnya baru menulis belum melaksanakan. Ternyata luar biasa untuk melihat mana saja keyword barangkali yang bisa dipakai untuk high order thinking. Malah larinya masih selalu ke low order thinking. Nah, padahal ternyata di literatur ini di 2013 dia mungkin sih risetnya di tahun sebelumnya gitu ya. Bahkan materi yang dia ambil itu 2006, 2009 itu berbicara soal high order thinking. Akhirnya sekarang saya memeriksa semua skripsi mahasiswa saya di S1 di tujuan skripsi mereka, sekalipun baru dalam bentuk kalimatnya. Jadi tujuan penelitian menjawabkan rumusan penelitian. Jadi kalau rumusan penelitiannya misalkan bagaimana dampak pemanfaatan ICT dalam proses pembelajaran. Maka kemudian tujuannya tidak lagi untuk mengetahui apa dampaknya, bukan, tapi harus untuk menganalisis atau mengevaluasi. Ya, kalau menganalisis kan berarti dia harus ada tandemnya nih, yang kemudian sekarang berbasis ICT dengan kelas kontrol yang tidak berbasis ICT. Lalu dianalisis tuh apa, gitu ya. Lalu kemudian kekurangan kelebihan seperti apa itu dianalisis semuanya. Nah, untuk kalau evaluasi itu artinya yang sedang berjalan itu dilihat nih apakah sesuai dengan tujuan pembelajarannya atau tidak, distraction-nya apa, lalu kemudian barrier-nya apa, gitu. Kenapa kemudian muncul barrier dan distraction-nya gitu, itu dievaluasi. Jadi beda sekedar kalau untuk mengetahui keluar nih dampaknya A, B, C, sudah selesai kalau untuk mengetahui gitu ya. Tapi untuk menganalisis dan untuk mengevaluasi kegiatannya, tuntutannya jauh lebih tinggi. Makanya disebut sebagai high order thinking. Oke. Berikutnya kita lihat yang berikutnya, manfaatnya menurut dia adalah improve teaching and learning quality. Oh, ini depend on banyak sih. Ini bikin paragraf terlalu panjang juga nih, paragrafnya agak gila juga ini. Ini Ibu Napa nanti hindari cara bikin paragraf seperti ini. Ini jelek banget. Saya selalu kritisi. Bikin paragraf hampir setengah halaman, gitu. Woi, gila banget bacanya, malas banget gitu. Nah, paragraf itu menurut ahli bahasa yang paling baik maksimal 6 kalimat. Tapi kalimatnya kalimat yang efektif gitu ya.
Juga jangan sebagai saya Asep Wahyudin, saya 6 itu juga nggak enak banget. Ini sebenarnya paling tidak harus dibagi 2 atau 3, 2 lah gitu ya, 2 paragraf harusnya. Hati-hati nanti Ibu dan Bapak menyampaikan itu. Nah, improve teaching and learning quality mungkin iya, mungkin tidak. Ya, tergantung memang dari banyak hal. Nanti kita lihat faktornya apa saja nih, dia sudah sebutkan banyak. Tapi bahwa improve teaching and learning quality itu dia sebutkan sebagai manfaat dari melibatkan ICT dalam edukasi, dalam pembelajaran, itu dibuktikan oleh beberapa paper. Nah, ada yang di ini dari Lower tahun 2008, 2019, lalu kemudian 2011 gitu ya, yang menyatakan bahwa ada tuh yang kayak begitu kan. Nah, nanti kita lihat nih seperti apa, karena ini banyak banget yang kemudian diomongin ya. Nah, misalkan yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Lower di tahun 2008, dia bilang, itu telah dibuat nih penyataannya bahwa that are 3 important character are needed to develop good quality teaching and learning. Nah, jadi improve teaching and learning quality itu ada faktor pembandingnya. Yang pertama, autonomy, capability, dan creativity. Jadi kalau kemudian ternyata improve teaching, ya harus ada kreativitas juga nih dari pembelajar, dari teacher terutama ya. Nah, di teacher itu dituntut creativity mungkin tidak hanya dari cara dia mengajar, tapi dari menyediakan bahan ajarnya. Dan itu banyak yang malas, juga banyak yang belum bisa. Misalkan bikin video pembelajaran, bikin podcastnya gitu ya, atau kemudian bikin media, animasi, dan terusnya. Kalau makin banyak yang seperti itu, maka betul ada improve dari sisi pembelajarannya gitu, dan dari sisi mengajarnya juga gitu. Pasti ada ya. Terutama bagi teman-teman yang kemudian sudah mulai terbiasa misalkan pakai augmented reality gitu ya, itu asik banget, bisa kemudian dikatakan kreatif, tapi dikatakan ada peningkatan dalam mengajar. Tapi ya itu tadi, ada otonominya, harus paham, lalu capability-nya juga ya harus didukung oleh beberapa hal kalau untuk ICT dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah support teaching by facilitating access to course content. Ya, ini ya. Nah, berdasarkan hal ini, dia menuliskan berdasarkan ini penulisnya di tahun 2003, ditemukan bahwa beberapa guru itu can act as katalis. Jadi katalis seperti tadi ya, fasilitator untuk integrasi ICT dalam lingkungan pembelajaran. Ya. Nah, ini sudah dibuktikan benar nih. Jadi saya sih bukan menduga lagi, patut kemudian memahami, kita patut diduga, kita harus memahami bahwa Jakarta Dikbud berkeinginan agar kemudian guru itu menjadi fasilitator, tidak jadi one man show person di kelas. Itu sudah betul memang terjadi seiring dengan perkembangan teknologi. Kalau dengan pengembangan teknologi kita masih kemudian one man show, maka artinya kreativitas pembelajar itu tidak dikungkung justru oleh kita secara tidak langsung gitu ya. Karena kita kadang tidak sadar, karena biasanya kita kan produk hampir semuanya, kita semua sudah mengalami pembelajaran di tingkat dasar dan menengah. Dan itu dulu selalu one man show gitu ya. Nah, sekarang harus mulai dirubah, dan itu benar ternyata gitu ya. Berikutnya kita berbicara barrier. Nah, tadi kita berbicara manfaatnya. Lalu kemudian barrier-nya itu ada 2 nih, dari perspektif student, dan ada 3 kalau nggak salah, dan dari teacher perspektif, terus satu lagi dari mana ya? Nah, dari teman-teman administratif gitu ya, dan justru dari ICT infrastruktur perspektif. Jadi ada 3 perspektif yang kemudian berbicara soal barrier-nya. Tapi yang menarik, dia hanya tidak ngomong soal barrier, tidak hanya ngomong soal barrier, tapi dengan solusinya. Dari student perspektif, dia sebutkan meskipun kemudian advent of ICT in classroom has been demonstrated in various research, tapi barrier dan tantangannya juga selalu tetap ada. Nah, ini saya pikir nanti ini sangat berhubungan dengan paper yang kemarin sudah saya bagikan ke Ibu dan Bapak ya.
Nah, si Pak Frederick dan teman-temannya di tahun 2006 itu saw that student mobility, special need, saw that student mobility, special need, and anxiety over standardized test result are the main challenge of associated with ICT use. Nah, ini yang perlu diterjemahkan ulang ya oleh Ibu dan Bapak. Jadi challenge itu muncul karena dari sisi student mobility, kebutuhan khusus, entah kebutuhan kebutuhan khusus student pembelajaran atau pembelajar yang memang berkebutuhan khusus, gitu ya. Nah, ini ternyata itu bagian dari tantangannya. Ya, makanya beberapa Prof Munir, misalkan dulu di awal-awal dengan saya, kesininya dengan teman-teman yang lain, itu mengembangkan media untuk tunagrahita, misalkan, gitu ya. Jadi tantangannya ada di sana di beberapa hal. Nah, dari sisi pembelajaran, Ibu dan Bapak ini banyak hal yang dituntut sampai ke tuntutannya justru ke kesiapan dari teacher juga sebenarnya ya. Oke, nah ini dari sisi pembelajar saya pikir tidak terlalu sulit karena Ibu dan Bapak dan saya juga pembelajar, kita semua pembelajar. Tapi kalau kemudian melihat dari perspektif teacher, ternyata dia banyak nih bikin ballot, banyak banget nih. Jadi ballot outline ini ada banyak nih. Barrier to effective technology integration for a teacher perspective termasuk diantaranya adalah gitu ya. Jadi Ibu dan Bapak pahami dulu soal teknologi integration ya. Yang dimaksud dengan integrasi teknologi ini adalah integrasi teknologi dalam proses pembelajaran, dalam mengajar dan pembelajaran gitu maksudnya. Yang pertama, low teacher expectation and lack of clear goal of ICT use in school. Dari sisi ini, akhirnya saya memahami bahwa pemanfaatan ICT dalam satu sekolah dan satu lembaga pembelajaran itu tidak hanya agar terlalu sia-sia sebenarnya kalau dia bottom up. Jadi guru punya ide nyiapin, tapi kemudian manajemennya belum siap memahami manfaat ICT untuk keseluruhan prosesnya, tidak hanya untuk proses pembelajaran, tapi untuk manajemen sekolahnya atau resmi sebenarnya harusnya pemanfaatan ICT itu kayak gimana? Dibikin resmi, jangan parsial setiap gurunya ada 50 orang, ya silakan yang bisa memanfaatkan ICT, mangga, yang tidak mangga. Jadi ini jadi persoalan sebenarnya. Jadi lack of clear goal of ICT use in school. Ini penting ya. Lalu berikutnya ada lack of teacher collaboration and pedagogical support. Ya. Ini basis experience dari sisi teacher. Lalu berikutnya insufficient time to master new software. Ini juga bagian dari tantangannya. Karena tidak semua guru itu punya literasi yang bagus tentang ICT. Bahkan sekedar untuk mempelajari software yang dipakai untuk pembelajaran gitu ya, dia harus mempelajari dulu, dan dia biasanya alasannya ini sama dengan orang Indonesia pada umumnya, kita semua ya, apa itu, nggak ada waktu nih untuk mempelajari. Ya, selalu begitu. Tapi buktinya sekarang setiap guru itu untuk telekonferensi bisa ya, kalau dipaksa mah. Zoom jadi bisa setiap orang, walaupun awal-awalnya mungkin selalu minta bantuan orang untuk menyiapkan, ya. Pakai Google Meet ada yang sudah oke, Google Classroom sudah oke, bahkan pakai Microsoft Teams juga ada, itu sudah banyak dan macam-macam gitu ya, luar biasa. Saya salah satu yang kemudian dipaksa pakai Microsoft Teams ketika diundang UT untuk berkolaborasi. UT pakai Microsoft Teams, aduh lari gue pakai Microsoft Teams juga. Aneh-aneh dia nih. Nah, lalu kemudian banyak yang berhubungan dengan itu, termasuk misalkan insufficient skill for managing teacher material. Nah, ini mah umum ya, ini umum. Lalu kemudian limited knowledge and experience of ICT in teaching content. Jelas. Jadi tidak heran kemudian di sekolah-sekolah yang ingin memanfaatkan ICT, terlebih dahulu bagusnya ada semacam workshop, gitu ya, workshop media ajar berbasis digital dan seterusnya. Nah, Ibu dan Bapak setelah lulus saya kira itu akan menjadi agen
perubahan di sekolah. Jadi Ibu Bapak itu akan nanti ngusulin aja nih workshop-workshop semacam itu. Kenapa? By riset Bapak Ibu itu sampaikan bahwa pemanfaatan ICT itu salah satu challenge-nya dan barrier-nya adalah itu tadi lack of specific knowledge about teknologi gitu ya. Lalu kemudian limited knowledge on experience of ICT. Jadi harus gurunya harus meningkat nih literasi ICT-nya. Saya dulu dengan SPS ke Sukabumi berhadapan dengan guru SD dan SMP, sedikit yang SMA, itu dikumpulkan untuk semacam workshop 1 hari penuh untuk peningkatan literasi. Salah satu di antaranya adalah literasi ICT, ada literasi bahasa, dan literasi pedagogi, kalau ada 3. Ya. Nah, saya ke bagian terakhir dan akhirnya waktunya cuma sedikit karena teman-teman yang ngomongin soal pedagogik sama bahasa banyak banget, dan satu lagi tentang matematika kalau nggak salah. Wah, ribut. Dan itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Jadi literasinya sangat rendah, terutama di kawan-kawan yang agak jauh dari pusat kota barangkali gitu ya. Nah, ini yang menjadi perhatian utama. Dulu saya di Sukabumi itu sambil main kali gitu ya, yang teman-teman SPS-nya itu di Pelabuhan Ratu, dan jauh dari Bandung, nggak gila banget dari Sukabumi ke Pelabuhan Ratu juga ternyata ini ya tinggi nih, jauh lah. Terus teman-teman yang datang guru-guru itu tidak banyak yang bawa laptop, sehingga saya paling sulit nih, literasi aslinya ya tidak dalam bentuk pelatihan teknis, jadi ngomongin soal konsep dan memberikan tugas ke Ibu dan Bapak guru itu untuk melakukannya di rumah masing-masing dan sekolah masing-masing. Ya. Nah, Ibu dan Bapak mohon dibaca nih barrier-barrier ini, karena ini dikumpulkan dari sejumlah paper yang terkait dengan perspektifnya teacher. Apa yang tadi saya omongin 2007 ini muncul juga nih, technical problem in the classroom, gitu ya. And a lack in service training of on the use of ICT. Jadi saya tidak sedikit menemukan sekolah yang manajemen sekolahnya ingin melibatkan ICT, entah desakannya apa, tapi langsung dimainkan aja tanpa ada pelatihan, workshop, itu luar biasa. Ya, ini harus diperhatikan Ibu dan Bapak sebagai agen perubahan nanti nih. Gitu ya. Ini banyak banget nih, luar biasa. Ini samalah, kira-kira tidak jauh beda, tapi Ibu dan Bapak perlu membaca karena saya pikir penulisnya berusaha untuk menghadirkan berbagai barrier yang yang unik masing-masing, ya. Ya, misalkan di sini ada augment curricula with technology and science material, itu beda-beda nih, ya. Masing-masing beda-beda, ada yang masuk ke materi, ada yang kurikulum kali gitu ya. Silakan dilihat. Nah, ini kurikulum nih larinya. Provide enough freedom teacher in selecting comparing curriculum material. Saya jadi ingat begini, Ibu dan Bapak, saya kan bagian dari tim perumus kurikulum di universitas. Ibu dan Bapak mungkin sering berbicara soal apa itu teh yang C1, C2 teh belum apa namanya? Taksonomi belum. Taksonomi Bloom. Ternyata taksonomi itu tidak hanya punyanya Bloom, itu teh banyak. Saya punya bukunya. Apakah kalau tertarik, mangga nanti saya sharing juga nih soal kurikulum. Jadi tidak hanya berbasis Bloom, walaupun yang paling banyak itu Bloom gitu. Bahkan ada yang sudah pakai Bloom, baca buku aslinya di Bloom nama hente. Pokoknya nama pakai itu ada taksonomi Bloom aja gitu dalam proses pembelajaran gitu ya. Ada yang tertarik nggak? Soalnya bukunya agak lumayan. Buku sebenarnya ada 3 bukunya, mungkin 2 yang bisa saya sampaikan ke Ibu dan Bapak. Ini supaya ada pembanding, tidak hanya menggunakan Bloom gitu. Atau ada yang sudah punya barangkali. Nanti yang ini saya sampaikan ke Bu Wani aja ya, Bu Wani ya. Nah, berikutnya. Baik Pak. Tentang kurikulum Bu Wani ini. Berikutnya adalah barrier dari sisi administratif dan juga dari ICT infrastruktur. Ini sudah mulai bisa diduga nih sebenarnya gitu ya. Barrier itu diantaranya adalah school inspector focus more on quantity of course content and student test score than on ICT usage. Ini tahun 2007 ya, ternyata school inspectornya
atau irjen atau apalah auditornya gitu, lebih fokus kepada quantity dari konten pembelajarannya dibanding dengan pemanfaatan ICT-nya. Jadi bagi saya ini masih kemudian berbicara soal lack of ICT literasi. Ya, IT literasinya ini masih rendah kalau kemudian ternyata sudah berbasis ICT, tapi lebih ke coba konten pembelajarannya udah banyak atau tidak. Gitu. Saya masih ingat tahun berapa di UPI, ini demi pembelajaran ya, ketika kita pertama kali bikin spot LMS dulu, lalu kemudian kita gimana ditanya sama Pak Rektornya. Waktu itu Pak Rektornya masih Panario ya, sekarang masih jadi guru duta besar apa Ukraina, bukan Ukraina ya, apalah gitu ya. Ditanya nih, nah, ini kalau kemudian sistem apa e-learningnya dia sebut e-learning yang sudah ada secara universitas, gimana saya bisa yakin ini bisa dipakai? Ya paling tidak saya mulai nih pura-pura blow on juga. Jadi ya paling tidak ya course kontennya harus banyak, Bro. Dan course kontennya itu harus digital dari semua dosen. Nah, gimana caranya supaya dosen-dosen itu sadar nih memasukkan materinya dia secara digital diupload nih ke apa namanya ke e-learning. Nah, dipaksa aja, Bro. Karena kalau nggak dipaksa, dosen-dosen itu satu enggan mengkonversi materinya menjadi digital. Yang kedua, masih ada pemikiran enggan untuk share konten and share knowledge gitu. Jadi itu tuh seolah-olah punya diri sendiri, nggak mau lah di-share-share. Padahal apa yang kemudian kita buat juga sebenarnya berdasarkan apa pendapat buku orang lain dan terusnya lalu kita kemudian satukan. Beberapa memang pemikiran kita juga. Gitu. Sampai akhirnya kita minta agar setiap dosen melalui padekan nanti ke bawah lagi ke prodi untuk mengumpulkan itu. Dan alhamdulillah tidak mengumpul banyak. Baru kemudian memanfaatkan powernya Pak Rektor. Tolong dibuat setiap dosen segini dari setiap mata kuliah segini konten gitu. Dan ini adalah bagian dia ada ancaman di belakangnya. Barulah rame. Termasuk ada dosen-dosen yang datang pakai materi buku hasil tulisan tangan lalu ke teman-teman dikasih, Pak ini tolonglah dikonversikan jadi konten pembelajaran digital seperti yang Pak Rektor inginkan. Alhamdulillah jadi liar, tulisannya tangan harus diketik ulang, udah repot banget nih, luar biasa. Nah, itu yang terjadi. Like berikutnya adalah lack of appropriate administrative support for the effective use of ICT. Ini dari sisi administratif yang harusnya dipentingkan juga ya, bahwa dia menjadi barrier juga. Yang lainnya silakan dibacalah. Ini intinya sama. Nah, ada lack dari course content and instructional program. Lalu kemudian a lack of appreciation dari sisi hardware, software, and material. Ini umum pasti. Kalau barriernya dari sisi administratif dan dari sisi ICT infrastruktur. Administratif yang dimaksud ini sebenarnya lebih ke manajemen sekolah berbasis IT-nya dan pandangan mereka seperti apa. Ya. Nah, to address this barrier, si Yildirim tahun 2007 itu menyarankan bahwa school itu need to provide appropriate access to technology. Nah, jadi ini sudah mulai harus direncanakan maksudnya sih sebenarnya. Ya, furthermore, school and related institutional system need to employ new policy to improve teacher in the decision making and planning process regarding ICT in their classroom. Jadi sudah mulai butuh policy. Nah, policy itu kalau di bidang saya, karena saya salah satu keahliannya ada di sana di IT governance, itu turunannya adalah kebijakan-kebijakan yang mesti ada. Ya, saya juga bisa menambahkan ke Ibu dan Bapak yang terkait dengan kalau kemudian ternyata sekolah itu butuh policy di dalam pemanfaatan ICT, maka Ibu dan Bapak bisa memanfaatkan IT governance semacam COBIT ya, Control Objective Information and Technology. Jadi di sana ada panduannya, endingnya adalah sekolah ini harus punya policy ini, policy ini, policy ini, policy ini. Tapi dasarnya dari memanfaatkan framework, semacam framework yang sudah ada di IT governance, diantaranya adalah COBIT. Nah, berikutnya yang terakhir adalah faktor influencing the use of ICT.
Dikatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi critical success-nya pada pemanfaatan IC dan pembelajaran itu ada dua. Ada internal faktor, ada external faktor. Internal faktornya diantaranya adalah teknologi availability, accessibility of ICT equipment, time to plan for interaction. Ya, ini sudah biasa di kita ya. Bikin apa Pak Asim namanya perencanaan pembelajaran gitu ya sebenarnya ini. Lalu kemudian technical and administrative support ini karena ini barrier juga ya. Kalau ininya bagus, jadi jadi dia faktor yang sekaligus mempengaruhi. Jadi Ibu dan Bapak mohon dilihat saya ingin Ibu dan Bapak melihat cara orang ini menyusun faktor atau critical success factor kalau saya gitu ya. Jadi dia sebutkan dulu nih manfaatnya apa, lalu barrier-nya apa. Di barrier yang penting itu akan barrier-barrier yang penting yang kalau kemudian itu terjadi akan menghambat pemanfaatan ICT, maka dia sebut sebagai faktor influencing atau kalau saya itu CSF ya. Critical Success Factor. Seperti tadi nih, barrier-nya ada dari sisi administrative support, maka dia tuliskan technical and administrative support itu menjadi critical success factor. Gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak secara akademik kalau kemudian nyusunnya gitu, kalau saya ingin tahu apa saja sih, saya ingin mengetahui critical success factor di pembelajaran berbasis ICT itu apa. Jadi cari dulu manfaatnya apa, lalu kemudian barrier-nya apa. Nanti barrier yang utama itu jadi critical success factor. Kenapa? Karena kalau disebut critical success factor itu artinya kalau tidak berjalan karena dia kritis, dia akan langsung maupun tidak langsung mempengaruhi objek yang kita ingin buatkan critical success factor-nya. Itu yang dimaksud dengan CSF. Ya, di sana ya ada school curriculum, school climate and culture. Ini kurikulum persoalan luar biasa nih di kita nih. Mana? Lalu kemudian faculty teaching law dan seterusnya ini banyak nih ya. Nah, Ibu dan Bapak, satu lagi among these external factor, ini external faktornya ini semua. Nah, tapi di antara external factor itu ada kemudian juga yang umum, yaitu lack of access to computer and software. Ini soal infrastruktur nih, insufficient time for course planning, and inadequate technical and administrative support. Ini sebenarnya sudah muncul nih administrative supportnya di atas, dan ini diambil dari barrier tadi ya. Nah, sementara kemudian internal faktornya adalah influence teknologi integration outcome. Sekarang ini kurikulum sudah mulai berbasis outcome, Ibu dan Bapak, sudah mulai berbasis outcome. Dan yang luar biasa, nih tim saya dan teman-teman di UPI itu belajar dengan Universitas Malaysia, universitas terbaik di Malaysia dulu dalam pemanfaatan kurikulum berbasis outcome. Luar biasa nih kita. Ya, untung mereka tidak terlalu banyak menggunakan bahasa Inggris, tetapi cara berbicaranya Melayu punya, jadi kadang-kadang ada lag ya, mengetahui ini dia ngomong apa sih gitu ya, dan seterusnya, karena dia pakai bahasanya punya IPIN dan UPIN. Tapi yang menarik adalah bahwa ternyata negeri jiran ini lebih duluan berbicara soal kurikulum yang berbasis itu. Kita sudah tahu, tapi pemanfaatannya agak banyak hambatan, terutama keengganan orang untuk selalu berubah-ubah kurikulum. Karena kurikulum berubah, itu biasanya ada beberapa kebijakan yang mengubah cara belajar kita, cara mengajar kita, dan seterusnya. Ya. Nah, ini internal faktornya. Ya, secara umum itu yang terkait dengan guru juga disebutkan internal faktornya ini. Nah, berikutnya teacher attitude, perception, dan confidence in use in ICT use. Saya ingin menyoroti yang ini karena attitude ini persoalan kualitatif, persepsi juga kualitatif. Ini mah harus didorong untuk agar teacher bagaimana caranya memahami ICT itu keniscayaan, tidak bisa ditolak. Jadi bagaimana caranya persepsinya dirubah, sekalipun kemudian banyak hambatan di implementasi ICT, entah itu kemudian dari sisi ekonomi, ya, lalu kemudian juga dari
kontennya yang mungkin tidak semuanya benar dan seterusnya, tapi mau tidak mau harus dirubah persepsinya. Dengan demikian kita harus tetap memanfaatkan, dan bagaimana caranya kita punya literasi informasi sehingga ketika ada informasi tidak lantas main percaya saja tanpa membaca kontennya secara benar, misalkan gitu ya. Dari sisi itu kalau attitude dan perception. Tapi yang menarik adalah confident in use of in ICT use. Nah, confident memanfaatkan ICT itu kolaborasi antara kemampuan pedagogik dia, kemampuan substansi yang ingin diajarkan, dan literasi ICT yang tinggi. Sehingga dia bisa confidence. Nah, sebenarnya confident di use of ICT ini biasanya karena dia berusaha barang baru, lalu tidak ada waktu untuk mempelajari dan tidak melakukan simulasi. Nah, gimana nanti sajalah biasanya gitu ya. Nah, ini yang paling penting sebenarnya di sisi kita. Itu yang terakhir, kalau tidak salah itu yang terakhir. Dan bacaan kesininya dia merupakan kesimpulan. Jadi ada the importance of school culture on ICT use. Disebut bahwa school culture encompasses the vision, plan, gitu ya, norma budaya barangkali ya, nilai-nilai norma that are shared by school member. Jadi intinya sih sebenarnya harus ada perencanaan di dalam pemanfaatan ICT. Jangan lagi, karena kalau tidak direncanakan, dampaknya adalah ICT hanya dianggap sebagai alat. Yes, yang alat biasa saja, tidak dedicated, including ke dalam sistem secara keseluruhan. Jadi itu tantangannya sebenarnya budaya di school, seperti yang pernah saya sampaikan juga. Itu tidak sedikit sekolah yang bangga menyampaikan ke masyarakat bahwa infrastruktur ICT-nya itu sudah bagus, tapi dia lupa terkait dengan sistemnya. Ya, akses jaringannya sudah bagus nih, semua ada hotspot, wifi di mana-mana di sekolah. Itu akan menjadi sia-sia kalau kontennya ternyata konten bebas. Konten yang paling bagus justru adalah dedicated content for a learning activity, gitu ya. Itu yang paling bagus. Bahkan mungkin infrastruktur yang bagus itu hotspotnya bisa gratis untuk mereka, tapi hanya bisa diakses untuk pembelajaran intra-school, bukan kemudian bisa mengakses keluar. Itu pasti deh. Kalau kemudian hotspotnya banyak di setiap sudut, ke toilet aja hotspotnya ada, itu nggak akan heran nanti kemudian kita akan melihat siswa kita joget-joget di lorong, di toilet, karena pakai TikTok dan seterusnya gitu. Nggak ada untuk kepentingan pendidikan. Itu pembelajaran, itu yang dimaksud dengan school culture, ICT school culture sebenarnya. Ya. Nah, ini sinopsisnya silakan dilihat, karena dia bilang bahwa ICT integration education has its merit. Jadi punya manfaatnya. Jadi bagaimanapun integrasi dalam pendidikan itu di sisi ICT, integrasi ICT dengan pendidikan maksudnya itu banyak keuntungannya, dia bilang gitu ya. Nah, ini berbeda banget kan ya dengan yang kemarin ini. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau dikonfirmasikan silakan. Referensinya ini ya banyak juga referensinya, lumayan lah. Nah, ini yang bagian yang saya ingin Ibu dan Bapak banyak mendapatkan insight barangkali. Mohon maaf kemarin dimulai saya dengan menampilkan paper yang menganggap bahwa ICT itu tidak ada pengaruh apa-apa di dalam proses pendidikan. Lalu kemudian di opposite-nya ini ada paper juga yang menyatakan ada manfaatnya. Meskipun seperti yang kita ketahui ini tidak menyampaikan buktinya apa gitu. Dan itu yang mesti dibuat oleh Ibu dan Bapak dalam riset di tesisnya. Ya, misalkan analisis teaching material untuk menentukan lebih jauh untuk menentukan personality learning misalkan dan seterusnya, sehingga Ibu dan Bapak bisa gambarkan bagaimana cara membuktikannya, bisa jadi Ibu dan Bapak simpan sebagai saran untuk pengembangan riset berikutnya dan seterusnya. Atau Ibu dan Bapak lebih tertarik untuk mencari bukti-bukti bahwa pemanfaatan ICT yang sekarang ini ada memang benar bermanfaat. Dari sisi apa? Sebutkan, lalu kemudian dapat buktinya, olah secara statistik, presentasikan, jadi itu semuanya. Gitu ya, Bu dan Bapak ya.
Begitu, ada yang mau komentar atau memberikan pandangan barangkali terkait dua paper kemarin dan minggu ini? Silakan. Ada? Tidak ada? Saya pikir clear mungkin ya, yang tadi kita diskusikan jadi lebih clear. Baik, kalau tidak ada, Ibu dan Bapak, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, saya ingin kita lebih memahami tentang mata kuliah kita karena tugasnya adalah mengkaji, gitu ya. Saya juga mengingatkan bahwa akhir dari perkuliahan kita adalah kajian Ibu dan Bapak terhadap keseluruhan materi-materi diskusi kita selama ini, ya. Dan mohon digarisbawahi bentuknya adalah kajian. Saya masih tetap sajalah biarkan saja hasil UTS-nya begitu. Tapi paling tidak Ibu dan Bapak sudah bisa evaluasi diri lah, ya, dari materi yang kemarin, gitu ya. Apakah Ibu dan Bapak lebih cenderung ke kemudian saya bilang bukan kajian tapi resume, gitu ya, lebih ke resume, atau kemudian sudah mulai ada kajiannya di sana. Karena kalau ada kajian berarti endingnya ada pemikiran Ibu dan Bapak, ya, berdasarkan kajian yang Ibu dan Bapak lakukan. Seperti apa sebenarnya pemikiran Ibu dan Bapak? Ada ide, ada insight, nih apa nih, ada yang terbarukan, atau ada concern Ibu dan Bapak. Ya, concern saya di bagian ini karena begini, dan seterusnya, gitu ya. Gitu. Yang kedua, Bu Ani saya coba nanti kirim ya lewat WA tentang kurikulum tadi. Benarkah sandarannya supaya nanti tidak hanya di taksonomi Bloom aja, gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga, karena kita nanti beberapa minggu ke depan, saya lupa nih ada 2 minggu atau 1 minggu libur Idul Fitri. Saya dari awal dulu harus menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin untuk yang merayakannya, Ibu dan Bapak. Kemarin juga kalau Pak Elik nih sudah merayakan sebelumnya kemarin ya Pak Elik ya. Tapi kalau yang kita, jadi saya mohon maaf lahir dan batin. Khawatir kemudian ada karakter saya yang menyinggung Ibu dan Bapak, meskipun saya sengaja tentunya agak tersinggung. Lalu kemudian jadi keinginan untuk mengeksplorasi. Nah, sebagai oleh-oleh, gitu, untuk Ibu dan Bapak, saya akan berikan sejumlah paper yang lebih dari jumlah pembelajarnya 16, lebih dari 20 lah, lebih dari 20. Lalu Ibu dan Bapak boleh bebas memilih masing-masing satu. Boleh 2 untuk membandingkan, boleh. Nah, nanti minggu depan saya ingin Ibu dan Bapak menceritakan paper itu gitu, dalam 2 slide lah, gitu misalnya. Nggak usah banyak-banyak, 2 atau maksimal 3, supaya satu orang ini nanti presentasinya nggak terlalu lama ya. Karena dia cuma 1 dan maksimal 2 paper aja. Apa yang ada di paper itu nggak usah ada apapun, tapi Anda menyampaikan apa yang kemudian ditulis, kontennya apa, dan apa yang harus menjadi perhatian dalam keseluruhan kajian kita terhadap ICT in Education, gitu ya. Nah, sekarang saya bertanya ke Ibu dan Bapak, ini gimana cara saya nge-share papernya? Harus lewat apa? Pakai link drive mungkin, Pak. Aduh, jadi satu drive gitu. Saya tuh berusaha untuk di drive saya tidak penuh. Soalnya ada kebijakan baru dari UPI, tidak boleh lebih dari berapa. Nanti akunnya di drop. Ya Allah, gimana ya caranya ya? Kalau pakai link drive, tapi nanti harus saya hapus. Sebenarnya nggak gede-gede banget kan, ininya size-nya untuk yang ini mah, untuk yang untuk yang paper itu sebenarnya. Ya. Pakai apa ya selain link drive? Pakai apa lagi kira-kira ini? Yang cocok, yang bisa dipakai. Tapi kalau buku ke Bu Wani, mudah-mudahan terkirim, Bu Wani. Kalau ke WA gimana Pak? Memungkinkan nggak?
Ke WA mungkin. Ke WA gimana? Ke WA-nya siapa? Bu Ani juga? Boleh Pak, ke siapa aja Pak. Harusnya ada WA grup kali gitu ya, kalau mau mah meren. Menjadi banyak grup saya ini teduh. Mau kemana ininya? Silakan tentukan deh. Sambil saya mungkin boleh ke WA saya aja Pak. Nanti saya yang nge-WA ke Bapak, nanti Bapak yang ngirim ke saya gitu. Oke, boleh. Oke, Nanti siap saya ya. share ke teman-teman yang lain. Oke. Nanti Ibu dan Bapak tanggung jawab Ibu dan Bapak memilih minimal satu gitu ya. Saya mau memilih semuanya Pak, boleh, mangga silakan. Tapi tanggung jawabnya nanti minggu depan pada saat bukan minggu depan, 2 minggu atau 3 minggu lagi kita ketemu. Jadi pembelajarannya sekarang menjadi student center. Saya fasilitator gitu ya, Ibu dan Bapak yang kemudian memberikan apa yang seperti yang saya kasihkan di 2 minggu terakhir. Gitu ya. Oke. Baik, ada yang mau disampaikan? Terakhir? Tidak ada? Oke. Terima kasih sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya di pertemuan kita kali ini. Selamat puasa sampai buka di maghrib menjelang nanti ya. Tolong kuatkan, jangan kemudian tergoda untuk berbuka puasa di adzan awal yang mungkin akan terdengar di jam 12 nanti ya. Gitu, Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ani, ini ada yang tidak hadir, Bu Ani? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.